Ya, terkait dengan update terbaru kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah Sumatera. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri telah menaikkan penyidikan terhadap satu korporasi terkait dugaan pembalakan liar di wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Dua korporasi lainnya masih dalam proses pendalaman dan berpotensi menyusul ke tahap penyidikan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kapolri seusai sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 15 Desember. Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut proses penegakan hukum dilakukan secara bertahap dan melibatkan koordinasi lintas kementerian termasuk Kementerian Kehutanan. Yang menegaskan pemeriksaan di lapangan terus berlanjut untuk memastikan seluruh perusahaan yang melanggar aturan ditindak. Adapun satu korporasi yang sudah dinaikkan penyidikannya sebelumnya telah diumumkan ke publik di lokasi kejadian. Kapolri menentukan penindakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar konsesi. Yang memastikan bahwa perintah dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penertiban pembalakan liar akan dijalankan secara konsisten. Kemudian, waktu pengumuman detail perkara akan disampaikan setelah proses penyelidikan resmi naik. Lantas, Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan koordinasi lintas kementerian akan terus dilakukan untuk mengawasi tahapan hukum selanjutnya. Kemudian pelaku pembalakan liar yang terbukti melanggar aturan bisa dijerat sanksi pidana hingga 9 tahun penjara. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan tegas bagi korporasi lain agar tidak melanggar regulasi, konsesi, dan izin usaha. Pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Saya kira itu. Tapi ini belum bisa dipublikasikan? Mungkin? Ya nanti kalau sudah naik sidik baru kita umumkan. Yang satu, termasuk yang satu itu Pak? Kalau yang satu kemarin kan sudah diumumkan ya, sudah dirilis pada saat di lokasi oleh anggota kita dari PTT. Pak, kemarin kan Presiden bilang akan menertibkan pembalakan liar. Itu kalau dari Kepolisian Republik Indonesia arahannya seperti apa Pak Presiden? Ya saya kira tadi sudah jelas dan tegas ya terkait perusahaan-perusahaan yang diberikan konsesi, namun kemudian di dalam prosesnya melanggar aturan atau tidak ada konsesi sama sekali dan melanggar aturan, ya kita lakukan penegakan hukum. Saya kira perintahnya sudah jelas dan tegas dari Bapak Presiden dan akan kita laksanakan. Untuk ancamannya Pak, kira-kira paling berapa lama Pak untuk ancaman terhadap pelaku pembalakan? Maksimal 9 tahun kalau tidak salah. Nanti kita cek lagi. Baik, Tribunner, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan Gubernur Aceh kembali menerima bantuan dari luar negeri. Pemerintah Provinsi Aceh kembali menerima bantuan asing untuk korban banjir bandang di wilayahnya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources pada Senin 15 Desember 2025. CEO Upland Resources Jatok Bol Hasandi menyerahkan secara langsung bantuan senilai 777 juta rupiah di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok korban banjir dari penyedia lokal di wilayah Aceh. Mulai memastikan bantuan akan disalurkan ke wilayah paling parah terdampak, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Pemprov Aceh membuka lebar pintu bantuan dari siapapun dengan prinsip kemanusiaan. Adapun bantuan dari Upland Resources menambah daftar pertolongan asing yang sebelumnya datang dari Malaysia berupa dokter dan obat-obatan.
Tim khusus dari Cina juga diterjunkan untuk membantu evakuasi korban dengan alat deteksi jenazah di wilayah lumpur. Mereka difokuskan ke titik sulit dijangkau seperti wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Tim Cina memiliki peralatan khusus untuk mengevakuasi mayat yang tertimbun lumpur setinggi sepinggang. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menolak tawaran bantuan dari kepala negara lain, menegaskan Indonesia mampu menangani bencana ini sendiri. Pemerintah memastikan situasi pasca banjir di wilayah Sumatera terkendali dan penyaluran bantuan sudah maksimal. Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Ya, siapa saja yang nolong kita tetap kita ikhlas, kita terima. Siapa saja, ya, di mana saja. Seperti itu. Mungkin kemana akan disalurkan Pak bantuan ini? Ya, kemana yang butuhkan, di yang urgent, yang teruk. Ada di beberapa kawasan seperti Teming, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga Birun, sepertinya ke Takengon dan ke Jabutung dan juga Langsa. Baik, mungkin dari Datuk sendiri ada berapa Pak total bantuan yang diserahkan? Alhamdulillah PT kita upline di UK dan upline di Indonesia dan upline di Malaysia. Alhamdulillah dapat mengumpul wang sejumlah 777 juta rupiah. Ya. Jadi kita dibantu dengan tim-tim di sini untuk membeli barang lokal di sini dan juga terus membantu kita untuk menyebarnya ke tempat-tempat yang diarah oleh Bapak Gubernur. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini start berjalan, berangkat berjalan ada 6 jam pakai truk ya malam ini. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur telah menyimak kita di sini dan juga terima kasih kepada tim-tim lokal kita dan tim saya yang membantu kita untuk menguruskan donasi ini. Ya insyaAllah. Dan berpanjangan itu. InsyaAllah kalau tak ada rezeki lagi, insyaAllah kita bisa tambah. Ya, pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Ya, siapa saja yang nolong kita tetap kita ikhlas, kita terima. Siapa saja, ya, di mana saja. Seperti itu. Mungkin kemana akan disalurkan? Ya, sebab itu totalnya alhamdulillah kita dapat menyumbangkan 707 juta saja dan segera kita keluarkan. Keluarkan. Jadi Pak Datuk Mansur berurusan dengan Bapak Gubernur destinasi titik-titik yang harus dihantar ya. Jadi itu kita ikut ya Gubernur. Jadi selepas malam ini simbolik malam ini mereka terus berjalan malam ke destinasi ya. Jadi Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan reaksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal bantuan Malaysia di wilayah Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi soal bantuan asing untuk penanganan banjir bandang di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Mendagri Tito pada Sabtu 13 Desember 2025. Tito menjelaskan bantuan internasional bisa diterima asalkan melalui mekanisme Kementerian Luar Negeri dan disesuaikan bentuk serta nilainya. Ia menekankan pemerintah Indonesia tidak menolak bantuan asing jika sangat diperlukan untuk percepatan tanggap darurat. Namun Tito menyoroti agar bantuan yang nilainya kecil tidak merusak citra Indonesia lantaran anggaran pemerintah jauh lebih besar. Ia mencontohkan bantuan obat-obatan dari Malaysia senilai kurang dari 1 miliar rupiah untuk wilayah Aceh. Menurut Tito, nilai tersebut tidak seberapa banding kemampuan pemerintah sendiri. Pasalnya yang terpenting gerak cepat pemerintah dalam menangani bencana dan mengurangi kerugian. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem membenarkan Aceh menerima bantuan berupa obat-obatan dan dokter dari Malaysia. Mualem menambahkan bantuan tersebut disalurkan dengan tepat meskipun jumlahnya masih kurang. Pemerintah Aceh tetap mengutamakan distribusi ke wilayah paling terdampak banjir. Lantas Tito menegaskan Indonesia memiliki anggaran dan kemampuan lebih besar daripada nilai bantuan asing tersebut. Hal ini dilakukan agar citra bangsa tetap kuat
dan tidak tergantung pada bantuan luar negeri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.